Panduan adaptasi kebiasaan baru di rumah ibadah. Pastikan badan dalam keadaan sehat. Wajib memakai masker dengan benar saat beribadah. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan jemaat lain. Bawa dan gunakan alat ibadah sendiri dari rumah. Segera pulang setelah ibadah selesai dan hindari berkumpul. Selamat malam, Shalom. Kembali Tuhan masih izinkan kita untuk kita datang hadirat-Nya. Biar kita boleh menyiapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Dia. Kita boleh menyerahkan seluruh kehidupan kita sebagai korban syukur untuk memuliakan nama-Nya. Ku bawa syukur.
untuk senantiasa boleh memuliakan nama-Mu, mempersembahkan seluruh hidup kami bagi kebesaran dan kemuliaan-Mu Tuhan. Layakkan kami ya Yesus, saat malam hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ampuni kami rindu untuk memuji memuliakan Engkau. Kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Menyerahkan seluruh ibadah saat malam hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kau yang memimpin mulai permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Menyerahkan seluruh kehidupan kami semua yang terlibat di dalam pelayanan saat sore hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh menutup bungkus kehidupan kami. Memberkati jemaat-Mu yang mendengarkan dan boleh menikmati setiap kasih-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Kita mau datang ke hadirat-Nya. Kita boleh memuji, memuliakan nama-Nya. Datang. Bersyukur ke dalam belakang
Sungguh kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang baik. Kasih setianya tidak akan pernah berhenti, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, biarlah kita boleh memiliki kerinduan untuk senantiasa menyenangkan dan memuliakan namanya di dalam setiap langkah kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan sambut firman Tuhan, kita akan pujikan Tuhan, ku mau menyenangkan.
Mari kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, karena Engkau begitu baik ya Tuhan. Bahwasanya kasih setia-Mu itu untuk selama-lamanya bagi kami semua ya Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh datang berbakti, memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan kami boleh mengambil waktu yang singkat ini, biarlah kami boleh belajar sebagian daripada firman Tuhan untuk boleh kami mengerti dan boleh kami mendalami bahwa Engkau adalah Allah yang begitu baik, begitu memperhatikan setiap umatnya di dalam keadaan apapun, di dalam keadaan senang maupun susah, di dalam keadaan yang krisis sekalipun, tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang begitu baik. Engkau adalah Tuhan yang begitu maha kuasa, yang penuh kemurahan. Tempat kami menyandarkan hidup kami ini kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu-waktu yang singkat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami, menerangi hati kami, khususnya juga supaya kepada hamba-Mu ini boleh Engkau bukakan ya Tuhan apa yang menjadi maksud Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu, silakan duduk ya. Pada malam hari ini ya sedikit saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan ya saudara ya. Kita gini, jadi kebetulan bacaan kita di doa pagi itu saudara, selesai kitab Hakim-Hakim ada satu kitab ya mengenai Rut begitu ya saudara ya. Ya, ini ternyata cerita Rut ini sangat menarik. Eman kalau tidak kita bahas ini ya dengan ya lebih baik lah, maksudnya begitu ya saudara ya. Karena cerita Rut ini mulai dari kita kecil kita harus ngerti cerita ini ya, ceritanya Rut ini ya saudara ya. Tetapi kalau kita cek benar-benar ya, apa itu dalami ya, ternyata ini mengandung satu arti yang begitu baik ya. Apakah saudara-saudara pernah menyangka atau enggak, saya tidak tahu ya. Tapi pada malam hari ini kalau yang sudah pernah mengerti, ya mungkin mengingatkan. Bagi yang belum mengerti, mungkin nanti kita bisa lebih mengerti gitu maksudnya saudara ya. Jadi Rut ini adalah seorang Moab ya. Nanti kita baca bagaimana seorang Moab itu. Tetapi yang paling menarik saudara, nanti saudara bisa lihat juga bahwa nama Rut itu juga tercantum di dalam silsilah daripada Tuhan Yesus. Jadi Rut ini nanti dipakai oleh Tuhan salah satunya ya. Jadi gini, sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa saudara ya, maka seluruh Alkitab kita itu mencatat ya bagaimana upaya daripada Tuhan itu untuk menyelamatkan manusia. Nah, dimulai dari ceritanya Kain dan Habil ya. Habil itu bagaimana, ada cerita Nuh, begitu kan saudara ya, dengan bahteraannya, banjir dan lain-lain, sampai ada cerita mengenai Abraham saudara ya, dengan keturunan. Itu kan orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk dalam rangka Tuhan itu menyelamatkan umatnya, kan begitu ya kan. Nah, puncak daripada karya keselamatan Allah itu di mana? Yaitu pada Tuhan Yesus, kan betul ya saudara, dengan kelahiran Tuhan Yesus kan. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri yang turun ke dunia ya. Jadi Allah yang mengambil mengambil daging dan darah ini ya loh, supaya jadi manusia, kan begitu ya saudara ya. Nah, tetapi dari semula sejak kejatuhan itu sampai Tuhan Yesus itu banyak sekali orang-orang yang dipakai. Ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan sehingga sampailah lahir
Tuhan Yesus melalui Maria, kan demikian kan ya. Nah, salah satu orang yang dipakai itu adalah Rut ini, Rut dan Boas. Nah, nanti kita baca ceritanya ini ya saudara ya. Ini ya saudara ya. Jadi kalau kita membuka kitab Rut, saudara, mari kita buka, kita baca pelan-pelan ya. Sedikit demi sedikit. Nah, nanti ini memang Rut ini ada 4 pasal ya, enggak usah kita baca semua, tapi nanti sudah bisa mengerti lah ceritanya. Saya bacakan saja mulai Rut pasal 1 ayat yang pertama sampai mana ya, sampai ke-5 lah dulu ya, gini ya. Nanti saya jelaskan satu-satu. Rut dan Naomi, gitu kan judulnya ya. Nah, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab. Nah, Moab ya, untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech. Nama istrinya Naomi. Nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab ya. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, anaknya ini ya, laki-laki ya. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Nah, sampai di sini dulu saudara ya, sampai di sini dulu. Ini ceritanya ini ada satu keluarga ya, dikatakan di sini. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Ya. Nah, jadi setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel itu keluar dari Mesir itu kan dipimpin oleh Musa ya, puter-puter di padang gurun selama 40 tahun, terus kemudian waktu masuk ke tanah perjanjian, tanah Israel itu dipimpinlah oleh Yosua namanya ya loh. Jadi Yosua itu berperang sampai menaklukkan tanah-tanah yang dijanjikan itu, daerah yang dijanjikan namanya tanah Kanaan ya. Nah, kemudian setelah Yosua itu mati, maka bangsa Israel ini tadi yang sudah menduduki tanah-tanah di situ ya dengan pembagian suku-sukunya itu, maka waktu itu bangsa Israel itu dipimpin oleh hakim-hakim, itu namanya ya. Jadi kalau kita kenal namanya Gideon, begitu ya kan saudara ya. Kita mengenal namanya Samson, begitu Simpson. Nah, itu hakim-hakim yang memerintah pada zaman itu. Nah, kalau di sini dikatakan pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel, maka tipikal daripada kitab hakim-hakim, cerita di dalam kitab hakim-hakim itu adalah selalu berulang terus. Jadi pada waktu bangsa Israel itu tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan itu mendatangkan malapetaka, mendatangkan musuh, diduduki oleh bangsa asing sampai menderita begitu ya bertahun-tahun. Kemudian Tuhan bangkitkan hakim-hakim. Jadi hakim itu bukan kayak seperti hakim di pengadilan itu, bukan saudara ya, tetapi kayak pemimpin pada waktu itu yang mengadili, ya ngurusi soal pemerintahan, ngurusi soal sipil begitu ya. Itu dijalankan oleh hakim-hakim itu. Nah, hakim-hakim itu juga perang begitu. Akhirnya kan setelah mengalahkan itu ya, mengalahkan musuhnya, bangsa Israel itu enak lagi. Begitu saudara, enak lagi. Setelah enak, hakimnya mati. Ya toh, itu ada diceritakan di kitab hakim-hakim itu ada 6 hakim yang terkenal, tapi sebenarnya hakimnya banyak begitu ya. Nah, itu begitu hakimnya mati, gelewer lagi nih si orang Israel ini. Gelewernya kenapa sih? Nggak taat sama Tuhan, menyembah berhala, ya wis hidup nggak karu-karuan lagi, pokoknya melenceng lah saudara ya, ya macam-macam. Jadi, nah kemudian dibangkitkan lagi seorang hakim lagi.
Karena apa? Karena orang Israel kalau sudah susah selalu dia berteriak minta pada Tuhan, Tuhan tolong, aku gak kuat nih, Tuhan bangkitkan lagi hakim-hakim, gitu ya saudara ya. Nah sekarang kalau kita baca di sini di Rut pasal 1, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di Israel, berarti pada waktu itu ada apa saudara? Ada dosa pasti ini di Israel ya, karena diceritakan kan tipikalnya para hakim itu kan, kita hakim kan begitu. Jadi pada waktu itu memang zamannya Rut dan Naomi ini memang zaman para hakim-hakim itu. Sehingga pada pas zaman ini pastilah terjadi sesuatu ketidaktaatan kepada Tuhan, apakah itu dosa penyembahan berhala ataukah perbuatan-perbuatan amoral yang lain ya, yang suka dilakukan oleh bangsa Israel, saudara ya. Itu maka Tuhan menurunkan kelaparan, kesusahan, gitu ya kan? Nah, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab. Nah, untuk menetap di sana. Nama orang itu adalah Elimelech. Begitu ya, saudara ya. Ada satu keluarga, bapak, ibu, kedua anaknya laki-laki. Bapaknya namanya Elimelech. Nah, apa artinya Elimelech itu, saudara? Ini nanti yang menarik ya, saudara. Ternyata nama-nama ini ada artinya. Jadi ada artinya ya. Jadi begitu kita nanti mengerti artinya, langsung saudara bisa memahami ini. Begini ya. Elimelech itu artinya itu, Pak. El itu Allah, gitu. Nah. Melech artinya raja, begitu ya saudara ya. Jadi kalau namanya Elimelech, Allah adalah rajaku. Ya, aduh ya saudara ya, paham ya, dicatat dulu ya. Jadi namanya Elimelech, Allah adalah rajaku. Nah, sedangkan istrinya namanya itu Naomi, ya. Naomi artinya apa? Menyenangkan. Jadi kalau ada orang yang namanya Naomi gitu ya, terus cemberut gitu, itu bukan Naomi itu namanya saudara ya. Naomi itu menyenangkan. Jadi kalau diajak ngomong menyenangkan, orang yang menyenangkan gitu ya. Seperti Lani ini. Kalau ada Lani kan semua senang di sini gitu ya. Jadi namanya harusnya Naomi. Bu Paidi ya, itu termasuk Naomi ya saudara ya. Kalau cemberut terus saya bukan Naomi saudara ya kan. Nah kemudian kedua anaknya namanya Mahlon dan Kilion. Ternyata Mahlon itu artinya sakit-sakitan gitu ya saudara. Jadi kalau ngambil nama di dalam Alkitab ojo sembarangan. Oh ini nama Alkitab, ini nama rohani. Siapa nama anaknya? Mahlon. Waduh. Biasa saudara ya. Jadi Mahlon itu katanya artinya sakit-sakitan. Sedangkan Kilion itu artinya merana. Gitu ya. Jadi kalau saudara punya anak namanya Mahlon dan Kilion gitu, sudah sakit-sakitan, merana lagi, aduh komplit. Pusing bapak ya. Nah, sekarang ya saudara ya, semuanya orang dari Efrata, Bethlehem ya, di tanah Yehuda ya toh. Jadi itu orang Israel. Terus yang lucu lagi saudara ya, mereka nih orang Bethlehem, ya kan? Nah, orang Bethlehem itu artinya apa? Bet itu kan bait, artinya rumah. Lehem itu artinya gandum, jadi rumah roti, rumah gandum. Kenapa dinamakan Bethlehem? Karena di daerah di daerah itu memang daerah yang paling subur, ladangnya gandum. Jadi kalau orang-orang berpergian lalu lalang itu mampirnya mesti ngone Bethlehem sini, beli roti, beli gandum. Jadi ini pasti Bethlehem ini adalah daerah yang subur gitu saudara ya kan, daerah yang tempat orang mampir. Kalau orang berpergian ya zaman dulu, kalau dari Surabaya mau ke Jombang lewat Mojokerto mampirin di depot Anda misalnya gitu ya saudara ya. Kalau di Surabaya mampir di mana ya, Pasar Genteng gitu lah ya. Nah ini tempat yang
subur rumah roti, gitu kan. Nah sekarang bagaimana ya, ada satu kesulitan tadi ya, menghadapi satu masalah keluarga ini. Kemudian yang namanya itu Elimelech, tadi yang namanya itu orang yang Tuhan itu rajaku, ya kan? Terus tinggalnya di tempat yang subur, ya kan? Nah, terus ada masalah, dia itu melihat tempat yang lain. Nah, ini saudara-saudara, ya kan? Kan mestinya kan, saudara perhatikan ya, kalau orang bertuhan, ya kan, sudah diletakkan di tempat yang sesuai, kan begitu kan? Tetapi masih melirik ke sana, saudara-saudara. Jadi seperti kayak kalau misalnya perselisihan Abraham sama Lot ya, saudara ingat ya. Wah ini gembala nih, ini bendino kue kirane goro-goro rebutan rumput kan. Terus Abraham sudah larat daripada repot-repot gitu ya. Kita bisa aja. Kalau kamu kanan aku kiri, kalau kamu kiri saya kanan kan gitu. Tetapi coba bayangkan, Lot kan milih yang apa? Milih yang hijau tuh saudara. Oh milih yang baik, kelihatannya baik, tapi akibatnya bagaimana kan kita tahu semua. Nah demikian pula Elimelech ini, mestinya dia itu adalah orang yang bertuhan. Pada waktu ada masalah, harusnya dia tanya sama Tuhan dulu toh. Wong jelas-jelas ini kalau diomong kosong. Ini pusatnya gandum, pusatnya roti, rumah roti, berlimpah di rumah roti. Kalau sekarang ada kesusahan, susah-susah, lebih susah sing lain itu saudara. Mestinya kan mesti lumayan gitu ya. Tetapi yang namanya Elimelech ini justru ironi. Orang yang mengaku Tuhan itu sebagai rajana, tetapi melihat jasmani yang sebelah sana. Lihat sing hijau, sing lebih baik. Ya toh? Nah, yang lebih baik kebetulan yang diambil ini, yang dituju ini adalah tanah Moab. Begitu loh saudara. Loh, apa tanah Moab? Kan begitu ya. Jadi Moab itu satu daerah di sebelah kanannya Israel ya, sebelah kanannya tanah perjanjian. Jadi orang Israel itu oleh Tuhan itu dilarang bergaul dengan orang Moab, apalagi kawin sebenarnya. Begitu ya saudara ya. Kenapa kok dilarang? Oh, apakah lain suku atau lain bangsa sehingga dilarang kawin mengawin, dilarang bergaul? Bukan, saudara ya. Jadi karena orang Israel itu sukaannya itu menyeleweng gitu, saudara ya. Sukaannya ini jadi gini. Bangsa Israel itu dulunya kan ya sebelum dituntun sama Tuhan, sebelum diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, bangsa Israel itu juga menyembah berhala. Abraham itu juga menyembah berhala. Jadi itu biasa. Nah, di dalam penyembahan berhala bangsa-bangsa di sekitarnya yang tidak mengenal Tuhan itu, saudara, itu gak karu-karuan ibadahnya itu. Ibadahnya itu ya menyembah berhala, mengorbankan anak, membunuh orang, bahkan ada yang namanya pelacuran jadi pelacuran itu bukan koyok saiki kita pelacur gitu cari seneng-seneng, bukan saja, termasuk pelacuran itu di kuil-kuil, jadi termasuk ritual ibadah gitu. Nah, tapi orang Israel itu seneng gitu. Jadi pada suatu hari ya, pada waktu bangsa Israel ini bergerak menuju ke tanah perjanjian ya, Raja Moab itu ketakutan. Begitu saya. Iki ono bangsa ini bergerak nanti melewati tanah kita menuju tanah perjanjian, saudara ya. Kita digiles mati begitu ya. Nah, terus kemudian saudara, bangsa Israel itu bangsa Moab ketakutan tadi pernah ceritanya itu manggil Bileam. Saudara, ya manggil Bileam. Bileam itu dukun. Dukun ini disuruh terkenal, dukun ini suruh nyumpai bangsa Israel supaya terkutuk, supaya sial terus, supaya kalah nek perang, begitu ya, disumpahi.
Tetapi Tuhan itu pakai dukun ini. Mestinya disuruh nyumpai, malah diberkati kan gitu ceritanya Bileam. Betul ya saudara ya toh? Terus menurut Raja Bileam ini juga heran. Aku mau nyumpai, gak iso juga karena dia dikuasai oleh kuasa Tuhan, saudara. Gitu ya. Nah akhirnya si Balak ini skala nyerah sama Tuhan. Karena bangsa Israel itu sudah jangan salah, yang berperang itu selalu Tuhan di depan. Nah akhirnya ya apa ya cara ngalahno bangsa Israel ini ya. Orang Raja Moab ini dikasih ide sama Bileam ini Durnoni ini dikasih ide. Gampang. Kok suruh ngutui. Tuhan lindungi dia bilang gitu. Coba sekarang supaya jatuh kayak apa? Kayak arek wedok sing ayu-ayu gitu ya saudara ya. Kalau saudara tidak percaya, sekarang lihat dia di Bilangan 25 ya. Tadi sepintas saya duduk situ, saya baca di Bilangan 25 ya. Tak bacakan ya. Israel menyembah Baal Peor. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Gitu ya, nah, perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang Moab. Begitu saudara. Jadi kalau saudara-saudara, jadi bukan berarti tidak boleh, bangsa Israel itu tidak boleh kawin dengan bangsa lain atau menikah dengan bangsa lain yang artinya apa tuh ras itu bukan saudara ya. Tetapi apa? Kalau dia itu bangsa itu gampang jatuh. Begitu dia itu misalnya kawin dengan orang bangsa kafir, langsung katut menyembah itulah yang tidak disukai oleh Tuhan. Salomo begitu istrinya orang-orang Moab, orang-orang bangsa lain, akhirnya dia ikut-ikut menyembah berhalanya mereka. Begitu ya saudara. Makanya di sini saudara, kalau anak-anak muda ini ya, anak-anak muda, pemuda-pemudi termasuk ibu bapak ya, kalau anak-anak ini mau berpacaran, cari yang seiman. Jadi bukan yang lain suku. Oh, sing ini Ambon ojo. Kita orang Jawa jangan menikah dengan orang Ambon. Bukan seperti itu, tetapi yang seiman. Jadi di sini bukan soal ras. Sama bangsa Moab tidak boleh bergaul itu. Nah, kita kembali ke persoalan di sini. Justru orang yang mengaku omong kosong ini ya, mengaku bertuhan, wong Tuhan itu rajaku, gitu. Tapi malah pergi ke Moab. Saudara ngerti nggak, saudara? Ini kan namanya golek perkara. Betul lah, saudara ya. Lah, inilah cerita daripada Rut ini. Nah, akhirnya saudara, maka kalau kita lanjutkan di dalam pembacaan kita di Rut yang ke-6 ini, saudara, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makanan kepada mereka. Artinya apa? Setelah tidak tanya Tuhan, saudara ya, dia mengambil langkah sendiri. Pikirannya, oh di sana lebih baik, kan begitu ya, saudara ya. Itu hasilnya apa? Setelah suaminya meninggal, anaknya meninggal, begitu ya, saudara. Dua anaknya yang meninggal. Nah, saudara bayangkan sekarang ya. Jadi bangsa Israel, jadi Elimelech itu meninggalnya di mana? Di tanah Moab. Mahlon Kilion meninggalnya di mana? Di Moab juga. Ya loh, saudara ya. Jadi bukan meninggalnya di tanah perjanjian, bukan di tanah Kanaan. Itu adalah suatu apa ya? Kalau bagi orang Israel itu suatu kerugian yang sangat besar, begitu saudara ya. Karena apa? Lain dengan orang kita ya. Kalau kita misalnya mau mati di mana ya udah ada urusan kan begitu ya saudara. Tapi kalau orang Israel dia mati harus di tanah perjanjian. Contohnya, gitu, Yakub kan waktu itu di Mesir, gitu. Dia pesan sampai Yusuf toh sebelum mati itu suruh sumpah oleh pangkal pahat. Aku nek mati, aku kubur nek oleh
Israel di tanah Kanaan, di tanah perjanjian. Diusung ke sana, ya toh? Yusuf mati, dia pesan sama umatnya, ya toh, sama orang Israel. Aku nek mati tulang-tulangku nanti tetap bawaan ke Israel. Sehingga setelah 400 tahun pada waktu bangsa Israel itu balik ke tanah perjanjian dari Mesir, maka tulang-tulang Yusuf itu dibawa, saudara, supaya dikuburkan di tanah perjanjian. Begitu ya. Nah sekarang coba saudara perhatikan, Elimelech, orang yang rohani, namanya gitu rohani gitu, tapi matinya di tanah asing. Itu sudah satu hal yang sangat mengenaskan bagi orang Israel. Begitu ya saudara ya. Nah kemudian kita lanjutkan. Setelah itu Naomi ini mau pulang, gitu. Nah dia mau pulang, balik ke Bethlehem, gitu. Terus kan dia Gandolani kan dua mantunya, saudara, Orpa dan Ruth ya. Orpa itu artinya rusa betina, gitu ya. Kalau Ruth itu artinya cantik, jadi namanya Ruth itu beautiful ya, artinya orang yang cantik begitu ya kan. Nah, Naomi ini ngomong sama mantunya, "Nak, kamu jangan ikut saya, karena nanti kamu susah." Bukan menyusahkan Naomi, tetapi menyusahkan kamu. Kenapa? Karena orang Israel itu menganggap bangsa lain itu, maaf ya, bangsa kafir begitu ya toh. Orang yang sangat dihina begitu loh. Jadi orang Israel itu manunya ini tinggi, apa ya namanya ya, pride-nya itu tinggi. Wah, ini bangsa yang murni, bangsa pilihan Allah, gini. Kamu itu bangsa kafir. Dan maaf, sepertinya kalau orang itu apalagi janda, kalau sudah ditinggal suaminya, sudahlah, gak dianggap nanti di Israel itu, karena sudah orang asing, janda, ya maaf lah, dianggap kayak anjing, seperti kayak binatang gitu. Nanti kamu susah kalau ikut saya. Tetapi si mantunya yang satu, Ruth ini tetap mau ikut mertuanya. Bahkan dia bilang bahwa aku akan ikut engkau kemana engkau pergi. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Jadi akhirnya si Ruth ini ikut dengan Naomi ini pulang ke Bethlehem. Begitu ya saudara ya. Dan si Ruth ini benar-benar dia dengan tulus dia mengakui ya bahwa Tuhannya orang Israel adalah Tuhannya dia, begitu ya saudara. Nah, kemudian kalau saudara yang satunya, iparnya yang satu, si namanya Orpa tadi, dia balik ke bangsanya sendiri. Ruth ikut dengan dengan mertuanya kembali. Pada waktu balik di Bethlehem, ya di Bethlehem pada zaman itu ya pasti kota itu kan nggak besar ya saudara ya, besar-besar sak piro sih ya. Begitu balik orang-orang bingung lihat mukanya Ruth itu tadi ya. Ruth itu tadi kan artinya kan yang menyenangkan tuh ya toh. Terus orang-orang gempar, Ruth balik rek, ambil bawa mantunya ya. Mantunya tentu saja saudara jangan mikir jangan ya mantunya ini dia anggap apa begitu sama orang-orang kan, karena ini bangsa Israel nganggap bawa apa ini begitu ya kan. Nah di situ orang Naomi kah gitu kan, si yang menyenangkan kah gitu. Terus enggak kamu jangan panggil aku menyenangkan katanya gitu ya. Panggil saya saja Mara katanya gitu ya. Artinya Mara itu apa? Mara itu artinya yang pahit, karena Tuhan itu memberikan aku kepahitan ya. Begitu ya saudara ya. Nah saudara, terus kita menginjak ke pasal kedua daripada kitab Rut itu, yaitu setelah tinggal di Bethlehem, di kotanya, kembali ke rumahnya, di tanahnya itu saudara, wis gak ono anu saudara ya, tidak ada penghasilan lagi, tidak ada ini loh. Jadi orang yang susah begitu ya saudara ya. Dan saudara-saudara jangan nganggap kesusahan daripada Naomi itu ringan, tetapi kesusahan Naomi itu kesusahan yang sangat dalam. Begitu saudara ya, coba bayangkan ya. Jadi kita mesti mikirnya pas zaman dulu ya. Jadi zaman dulu itu kan
keturunan itu sistemnya itu kan patriarkat. Jadi laki sama perempuan itu gak dianggap gak berharga, saudara. Ya kan? Yang laki inilah yang mempunyai hak waris, mempunyai ini. Jadi kalau sekarang laki sama perempuan lebih susah mana? Susah perempuan toh, saudara. Benar tak? Sing laki ini lebih enak gitu loh, lebih superioritas. Ini bangsa patriarkat sistemnya, ya kan? Nah, sekarang yang perempuan ini lebih susah. Ini perempuan biasa ini. Apabila perempuan ini gak punya anak, itu lebih susah lagi ya. Karena tambah dihina-hina. Begitu ya, saudara. Nah, sudah ditinggal suaminya. Sekarang perempuan ini gak punya anak itu sudah susah. Tetapi lebih susah mana? Sudah pernah punya anak ditinggal sama anaknya. Lebih susah mana, saudara? Lebih susah yang ditinggal anaknya, tahu saudara, ya kan? Jadi ini susahnya wis bertumpuk-tumpuk. Sudah susah ditinggal anaknya. Masih lagi tinggal tanah di negerinya orang asing. Lebih susah lagi, tidak ada kerabat, tidak ada apa. Makanya Naomi itu bilang, aku dulu bawa emas-emasan sak pobokan waktu saya keluar. Berarti saya sugih, saudara ya. Tetapi aku balik ini gak bawa apa-apa. Begitu. Nah, itulah kalau orang ini meninggalkan Tuhan itu hati-hati, saudara ya. Jadi karepe itu nyari yang bagus, dapetnya yang jelek. Nah, untungnya saudara kalau setelah dia balik lagi ke tanahnya, ke tanah perjanjian ya saudara ya, ke Bethlehem, maka Naomi itu ya sudah kalau ini akhirnya Ruth itu mengambil inisiatif untuk nyari gitu loh. Orang panen itu kebetulan pada waktu itu panen menguti jelai, menguti gandum sing logrok-logrok itu. Jadi memang di sana itu kalau orang panen nyabit saudara ya, yang logrokan itu nggak boleh diambil karena itu jatahnya orang miskin, jatahnya janda-janda, jatahnya anak-anak yatim piatu supaya mereka itu ada kehidupan. Ini ditulis di dalam kitab Imamat, ini peraturan yang Tuhan berikan sendiri kepada umat Israel. Begitu saudara ya. Maka Ruth itu ngambil. Maka dikatakan di dalam pasal 2 ayat yang ketiga, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Nah, kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Begitu ya saudara ya. Nah, Boas itu siapa? Sebenarnya Boas itu adalah orang yang kaya. Karena apa? Karena zaman dulu itu ya orang kaya itu ketok moto, tanahnya banyak, ladangnya banyak kan begitu ya saudara ya. Jadi dia itu orang yang kaya begitu ya. Nah, kebetulan Boas itu juga orang kaya yang baik hati begitu ya. Orang yang ada belas kasihan. Begitu lihat, loh kok ada orang menguti baru, siapa? Dia bilang Ruth, dia bilang gitu. Orangnya cerita. Ya sudah, kamu kamu kasih dia lah, jangan diganggu, jangan bahkan Ruth itu diberi kemurahan oleh bosnya iso, malah nek kamu nyabut ecer-ecer supaya Ruth itu bisa makan. Akhirnya setiap hari zaman dulu itu panen itu bisa berbulan-bulan ya, kalau panen ya 2-3 bulan dia setiap hari bisa pulang bawa gitu ya, bawa. Jadi dengan ibu mertuanya itu dia bisa makan gitu saudara. Nah, akhirnya saudara, Boas ini juga menyelidiki siapa si Ruth ini. Karena dia tahu bahwa Ruth ini orang yang begitu setia ya. Karena dia sudah menyatakan bahwa bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Jadi dia sudah mengakui bahwa dia itu adalah seorang yang menyembah Allah Israel. Kan begitu ya saudara ya. Akhirnya saudara, pada suatu hari Naomi itu ingat, oh ya, di Israel itu ada hukum penebusan, begitu saudara ya. Jadi ada hukum Levirat ya namanya. Levirat itu artinya itu gini saudara. Jadi kalau satu keluarga ya, kakak beradik, maka kalau
yang laki ini menikah begini, dia punya anak laki-laki, maka anak laki-laki ini pewarisnya, begitu ya. Karena di Israel itu tanah pusaka itu betul-betul benar-benar tanah pembagian itu tanah pusaka itu betul-betul tanah yang koyoknya digenggam habis. Jadi harus itu dimiliki, itu tidak boleh hilang, begitu ya. Karena itu kebanggaan, itu apa ya? Itu kebanggaannya lah, itu miliknya. Itu yang Tuhan beri miliknya. Seperti kayak Nabot itu punya kebun anggur, mbok ditawar piro ae mbek raja itu ya gak dikasih no, begitu ya. Karena itu kebanggaan. Nah, Naomi ini kan penerusnya kan nggak ada karena Mahlon ini kan meninggal ya saudara. Nah, sedangkan jandanya Ruth ini ya kan belum punya anak begitu. Sehingga kalau misalnya ini tanah ini tidak bisa, pewarisnya nggak ada. Sehingga kalau dijual, maka nama Elimelech itu sudah hilang di dalam buku silsilah itu di Israel itu hilang, gitu ya saudara. Maka yang Ruth ini, ceritanya itu kalau sampai begitu, maka misalnya ini diceritakan di dalam kitab Imamat ya kalau nggak salah. Jadi kalau ini kakaknya menikah, terus begitu kakaknya ini mati belum punya anak, maka adiknya itu wajib menikahi iparnya ini ya saudara. Nah, nanti kalau sampai punya anak, maka anak itu adalah anaknya yang kakaknya yang meninggal ini. Sehingga warisnya jatuh ke situ. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, sampai demikian nek sing adek iki mau menikah dengan iparnya ini sampai gak punya anak mati, maka adeknya lagi yang harus gantikan. Terus demikian, begitu. Nah, itu hukumnya di Israel, begitu saudara. Nah, kalau ini sudah nggak ada, maka yang harus menebus adalah kerabatnya yang paling dekat, begitu saudara. Terus Naomi ini, oh ya, Boas ini kerabatnya daripada Elimelech, jadi masih sepupunya daripada Mahlon, ya kan? Masih sepupunya Mahlon Kilion. Oleh sebab itu, Naomi ini ngerancang, sudah kamu minta penebusan bilang ke Boas kamu suruh nebus saya, nebus Ruth begitu ya, supaya tanah pusaka ini nggak sampai hilang gitu ya saudara ya. Nah akhirnya Boas ngomong, ini saudara bisa baca di pasal 34 ya, waktu ini juga jalan terus. Itu Boas ngomong begini, "Sek ya Ruth, tunggu ya, saya pasti nebus kamu karena saya sudah tahu persis kamu siapa," gitu ya kan? Nah, kemudian saudara, tetapi Boas ngerti bahwa sebenarnya masih ada satu kerabat yang lebih dekat daripada Boas ini terhadap keluarganya Elimelech ini. Sehingga Boas ini menawarkan dulu kepada kerabat yang satu ini. Nanti kalau apabila kerabat yang satu ini nggak mau nebus kamu, maka akulah yang nebus, begitu saudara ya. Boas yang nebus, begitu. Nah, saudara, akhirnya Boas itu menemui penebus yang lebih dekat ini tadi. Ya, saudara nanti bisa baca di pasal 4 ya saudara ya. Menemui terus kemudian gini, saudara, kamu lihat itu siapa Naomi itu mau menjual tanah warisnya itu, ya kan, harus kamu yang nebus karena kamu lebih dekat daripada saya. Haknya itu kepada kamu dulu. Oh ya oke, saya nebusnya begitu ya kan. Terus diomongin sama Boas, kalau kamu nebus tanah itu, kamu juga harus ngambil istrinya. Itu ya istrinya Mahlon itu, ya kan? Harus ngambil Ruth sebagai istrimu gitu. Nah, orang ini nggak mau, saudara. Oh jangan, aku nanti mungkin orang ini sudah berkeluarga atau bagaimana. Tetapi yang jelas bukan itu, karena bayangkan ya, Ruth itu kan tadi dikatakan Ruth itu orang mana, saudara? Orang Moab. Orang Moab itu dianggap apa? Dianggap anjing. Terus mau dikawin sama saudagar yang kaya, ya, konglomerat, mau ngawini orang yang muda, kira-kira mau nggak? Nggak mau, saudara.
Nah, karena orang ini nggak mau, Boas yang mengambil alih. Ya kan? Oke, setelah itu Boas ini mau menikahi Rut, saudara ya. Tapi saudara bayangkan ya, apakah Boas ini untung dengan menikahi Rut? Walaupun Rut itu dikatakan namanya cantik, ya, saudara ya. Nah, apakah untung? Boas ini juga seorang yang kaya, saudara, konglomerat. Dia mau menebus seorang yang rendah, ya, orang yang dianggap anjing. Ya kan, berarti dia itu penuh dengan pengorbanan. Jangan salah loh, saudara ya, dia itu penuh dengan pengorbanan. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita membaca kitab Rut, saudara ya, kita harus diingatkan soal penebusan ini. Bahwa kita perjanjian lama itu adalah gambaran daripada Kristus yang akan datang. Saudara bayangkan sekarang ya, kita ini orang-orang yang berdosa, sing gak layak sama sekali sebenarnya, saudara ya toh. Nah, bayangkan dengan Tuhan yang Allah yang begitu tinggi, begitu suci yang di surga itu bagaimana? Dia itu karena karena cintanya ya, maksudnya ya, karena cintanya kepada manusia itu, dia itu rela loh. Yang tinggi itu rela mengambil, turun ke dunia itu ngambil daging dan darah ini, mengambil rupa manusia, bahkan sampai mati untuk nebus. Ini sesuatu, ini podo mbek gambaran nek sing lebih ringan ini Boas nebus Rut. Bayangkan ya, saudagar yang satunya saja nggak mau loh, saudara. Jangan salah loh. Boas ini mau. Jadi artinya apa? Karena Allah itu begitu cintanya kepada manusia yang berdosa itu. Sesuatu yang sebetulnya gak layak ditolong ya ditolong. Ini kita perlu belajar. Jadi penebusan itu di sini digambarkan itu adalah perjanjian baru, kita perjanjian lama ya. Jadi semua itu harus diteropong di dalam kebenaran daripada perjanjian baru, yaitu Kristus. Akhirnya saudara bahwa Rut ini dinikahi dengan Boas, ya kan? Nah, kalau sudah nggak percaya, mari kita melihat di Matius 1, saudara. Kita buka di Matius 1, saudara ya. Kita langsung melihat inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi di dalam orang Israel, ya, di dalam benak orang Israel, orang yang paling berjasa, yang paling dihargai, yang paling dihormati, orang yang dijunjung tinggi oleh orang Israel itu siapa? Tokoh-tokoh itu siapa? 1, Abraham. 2, Daud. Kan Daud itu raja sing paling top di zaman Israel, ya kan? Musa, begitu kan? Itu orang-orang top, ya saudara, ya kan? Nah, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memeranakan Ishak, Ishak memeranakan Yakub, Yakub memeranakan Yehuda. Dan dari saudara-saudaranya Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Herson, Herson memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas. Ya, dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut. Nah, Rut ya, Obed memperanakan Isai. Nah, Isai memperanakan Raja Daud. Bayangkan saudara ya, kalau sekarang tadi ada 2 saudagar loh, 1 Boas, satunya yang satunya. Kira-kira kan podo kaya itu saudara. Tetapi Boas ini coba namanya itu ditulis di dalam kitab suci. Berarti dia itu karena menebus Rut, karena kemurahan hatinya, karena mau pengorbanannya itu tadi saudara, maka dia itu dimuliakan saudara ya. Namanya tercantum di dalam kitab suci. Ya saudara ya. Jadi saudagar tadi itu apakah lebih
lebih miskin daripada Boas. Belum tentu, bisa-bisa dia lebih kaya. Tetapi dia nggak mau. Nah saudara ya, tetapi Boas dengan segala kerendahan hatinya mau menolong orang yang nggak layak, saudara ya. Maka namanya Boas ini tercantum di dalam kitab suci karena dia adalah kakek moyang daripada Daud. Dia adalah kakek moyang daripada Tuhan Yesus. Bayangkan saudara-saudara, orang yang menjadi silsilah daripada Tuhan Yesus, betapa besarnya orang itu. Betul lah saudara ya kan? Nah kita kembali ke Rut dan Naomi akhirnya memperoleh setelah punya anaknya itu diberikan kepada Naomi karena ini adalah penerus daripada Mahlon, pewaris daripada tanah pusaka Elimelech yang harusnya tadi dihapus, tetapi sekarang dengan Rut diambil oleh Boas sebagai istri, maka dia memperoleh kembali tanah pusakanya itu karena ada penerusnya, begitu saudara ya. Nah, itulah happy ending daripada kitab Rut. Tetapi di sini kita harus belajar bahwa sebenarnya jangan sampai saudara ya ada orang yang tidak aku sekalian harapan. Jangan sampai ada gitu saudara. Tetap Tuhan itu pakai orang-orang yang tidak berpengharapan. Ya saudara, tokoh-tokoh yang besar ya toh diambil dari orang perempuan-perempuan yang mandul. Betul lah saudara? Ya kan? Banyak sekali. Mamanya Simpson, mamanya Samuel ya toh, Hana itu. Terus siapa namanya? Yohanes Pembaptis, ya Elizabeth. Semua banyak yang dipakai oleh Tuhan. Jadi kita itu jangan ngomong, "Oh, hidupku wis ora, wis gak ono harapan lagi." Jangan. Tuhan itu pasti ada kemurahan di dalam Tuhan. Terus yang kedua, saudara jangan kalau ono masalah, jangan cepet-cepet ini loh menggunakan pikiran kita lihat, oh di sana lebih api, oh di sana. Itu bahaya begitu saudara. Saudara duduk tenang, ya. Lihat dulu, pikirkan dulu, berdoa dulu. Jangan kesusu ngambil tindakan yang kasat mata begitu. Misalnya, waduh aku kepepet ini. Iki ono peluang korupsi lah, misalnya begitu. Ini hati-hati, gitu lah saudara, iya kan? Dan kita itu di dalam kepepet ini, apalagi masa krisis gini ya, saudara. Krisis corona, siapa sing gak ini ya. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, coba saudara pikir dulu. Firman Tuhan ini mengajar kita apa, begitu saudara. Tanya sama Tuhan, belajar di dalam kebenaran Firman Tuhan. Jadi belajar kebenaran Firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah. Ini penting saudara. Nah, ya ini boleh menjadi pikiran kita ya supaya di dalam kita mengambil tindakan kita gak sembrono, mengandalkan kepintaran diri, mengandalkan kasat mata jasmani terus. Itu berbahaya, begitu ya saudara ya. Jadi kira-kira begitulah yang ini ya. Jadi sekali lagi bahwa kita diingatkan orang-orang yang tidak berpengharapan pun ingat masih ada penebus yang begitu baik. Bahwasanya Tuhan itu baik. Di dalam karya keselamatan Tuhan ini kita itu kadang dipakai oleh Tuhan. Dan jangan lupa saudara, orang-orang yang di dalam Tuhan, orang yang percaya Tuhan itu wis diatur Tuhan. Ada pemeliharaan. Coba saudara lihat saja di sini ya, di dalam cerita Rut ini. Biar bagaimanapun setelah Naomi itu kembali, ya dia mikir balik lagi ke Bethlehem, balik lagi ke tanah perjanjian, langsung dia ada harapan. Coba dia di Moab terus, dia juga tidak ada harapan, saudara. Oleh sebab itu saudara, kalau ada satu lagu yang mengatakan apa? Ke gunung tinggi ku naik, mencari damai. Ke lembah jurang turun, mencari damai. Tapi damai itu tidak ada di mana, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ini ceritanya ini. Elimelech itu gak perlu mestinya dia itu harus sampai sampai Moab, sampai sedemikian, sampai mati, sampai menderita seperti itu ya saudara-saudara ya. Ini pelajaran buat kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh benar-benar menjadi cerminan bagi kita ini untuk kita hidup di dunia ini menghadapi segala macam percobaan. Ya, segala macam
keadaan. Saiki krisis ya ada pono, kok seneng ya ada pono gitu saudara ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kiranya kebenaran daripada firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang begitu baik. Kasih setiamu itu untuk selama-lamanya. Justru ya Tuhan, kebaikan-Mu itu justru sangat nampak di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk ketebusan daripada dosa kami umat manusia. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, kiranya firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami memperoleh berkat rohani yang begitu berlimpah pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kami kembalikan kepada yang bertugas. Terima kasih kepada Bapak Penatua Handoko Setiono yang setelah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita malam ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan segala keadaan dan segala pekerjaan juga. Sebelum saya bacakan, mari kita akan membawa persembahan kita malam ini. Persembahan berjalan sendiri-sendiri ya. Kita pujikan persembahan kita dengan lagu Aku Diberkati. Persembahan kita di dalam doa. Nanti saya minta Ibu Iin untuk berdoa persembahan. Haleluya, Yesus, terima kasih. Kami kumpulkan Tuhan. Ya Tuhan berkati persembahan kami. Haleluya, Yesus, terima kasih. Amin. Amin ya. Terima kasih buat Bapak Ibu semua buat persembahan baik yang di tempat ini maupun yang transfer ya Bapak Ibu. Saya akan membacakan untuk petugas pelayanan hari Jumat depan. Firman Tuhan disampaikan oleh Saudara Yanto, pemimpin pujian Ibu Lani, musik Saudari Patricia, pengumuman Ibu Lulu. Kemudian kebaktian hari Kamis yaitu Tonight Talk and Worship dibawakan oleh Bapak Pendeta Menahem Laswadi Suteja. Kebaktian umum Minggu sore di Dharma Harapan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Santosa dari Jakarta. Bapak Ibu yang belum baptis ya dan ingin mendaftarkan diri pada full timer atau gereja untuk dapat mengikuti pelayanan katekisasi. Baptisan akan dilakukan bulan Desember ya Bapak Ibu.
Kemudian ibadah kita akan ditutup malam ini untuk doa penutup dan doa berkah dilayani oleh Bapak Menatu Handoko. Mari kita berdiri seserah, kita akan akhiri kebaktian kita. Ya Tuhan, sekali lagi di akhir daripada kebaktian ini kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, khususnya berkat rohani pada malam hari ini ya Tuhan. Kalau kami boleh menaikkan puji-pujian kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya ya Tuhan. Biarlah persembahan ini juga untuk kelebaran dan kebesaran daripada kerajaan-Mu di muka bumi ini. Juga Tuhan kami berdoa untuk firman Tuhan yang baru saja disampaikan kiranya boleh menjadi berkat yang begitu besar dalam kehidupan kami, terutama kalau pada saat-saat seperti ini kami menghadapi satu krisis atau satu wabah yang melanda kehidupan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang lain, rekan-rekan kami yang tidak hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Mereka yang sakit Engkau jamah, mereka yang bergumul di dalam pergumulan perekonomian, pekerjaan dan lain-lain. Kami percaya Tuhan juga tolong, Tuhan campur tangan di dalam setiap segi kehidupan. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara yang sakit, yang perlu pertolongan kiranya Tuhan. Juga tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong mereka semua ya Tuhan. Kami akan mengakhiri atau berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan. Kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing, khususnya untuk malam hari ini. Kalau kami boleh istirahat dengan nyenyak ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau atas pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya bahwa damai sejahtera Allah, berkat-berkat-Mu, penyertaan serta perlindungan Tuhan menyertai kami sampai kami tiba di rumah dengan selamat. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.